Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan membahas soal UKPPPG dengan fokus materi Understanding by Design atau UBD yang sesuai dengan modul di PMM beserta pembahasannya Bapak Ibu. Dalam konteks kurikulum merdeka, UBD dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dengan cara menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Berikut adalah contoh soal yang dapat digunakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan UKPPPG dengan fokus pada materi Understanding by Design. Mari kita menyimak bersama Bapak Ibu. Kita langsung ke soal nomor 1 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD? Seperti biasa kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, pendekatan yang menekankan pada hafalan materi. Kata kuncinya di sini ya Bapak Ibu. Yang kedua, pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam melalui proses belajar. Yang ketiga, pendekatan yang hanya fokus pada hasil belajar atau hasil akhir. Dan yang D, pendekatan yang tidak memerlukan perencanaan pembelajaran. Nah, pendekatan Understanding by Design atau UBD adalah sebuah metode perencanaan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam dan hasil akhir dari proses belajar. Nah, berikut adalah penjelasan untuk masing-masing pilihan jawaban yang sudah kami rangkum Bapak Ibu. Yang pertama atau A, pendekatan yang menekankan pada hafalan materi. Pernyataan ini salah ya Bapak Ibu karena UBD tidak hanya fokus pada hafalan materi, sebaliknya UBD lebih menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam dan bagaimana siswa dapat menerapkan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas Bapak Ibu. Kemudian untuk pilihan jawaban yang B, pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam melalui proses belajar. Ini jawaban yang benar ya Bapak Ibu karena UBD berfokus pada pemahaman mendalam dan bagaimana siswa dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari ke dalam situasi yang berbeda. Ini mencakup perencanaan pembelajaran dengan tujuan akhir yang jelas dan menghubungkan aktivitas pembelajaran dengan hasil yang diharapkan. Kemudian kenapa pendekatan yang hanya fokus pada hasil akhir itu salah? Karena meskipun UBD mencakup fokus pada hasil akhir, pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada hasil. UBD juga menekankan pentingnya proses pembelajaran dan bagaimana siswa mencapai pemahaman yang mendalam, bukan sekedar hasil akhir Bapak Ibu. Kemudian yang D, pendekatan yang tidak memerlukan perencanaan pembelajaran. Ini juga salah karena UBD sangat bergantung pada perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan terencana dengan baik. Pendekatan ini memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran, penilaian, dan aktivitas kelas saling terhubung dan mendukung pemahaman yang mendalam. Begitu Bapak Ibu untuk soal nomor 1 tentang pengertian pendekatan Understanding by Design beserta pembahasannya Bapak Ibu. Kita langsung ke nomor 2. Langkah pertama dalam pendekatan Understanding by Design adalah kita punya 4 pilihan jawaban. Yang A, merancang kegiatan belajar mengajar. B, menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan. C, menyusun rencana asesmen. D, mengumpulkan bahan ajar. Nah, apa yang menjadi langkah pertama dalam pendekatan UBD? Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Langkah pertama dalam pendekatan Understanding by Design adalah menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kenapa? A, merancang kegiatan belajar mengajar. Ini jelas salah Bapak Ibu. Perancangan kegiatan pembelajaran dilakukan setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Kemudian yang B, menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, ini paling benar Bapak Ibu. Karena UBD memulai dengan menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai siswa. Tujuan ini akan menjadi dasar untuk merancang kegiatan dan asesmen sesuai dengan pertanyaan langkah pertama dalam pendekatan UBD ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan menyusun rencana asesmen?
Rencana asesmen dirancang setelah tujuan pembelajaran ditetapkan sebagai cara untuk mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Jadi, rencana asesmen itu setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengumpulkan bahan ajar, ini juga salah karena mengumpulkan bahan ajar dilakukan setelah tujuan dan rencana asesmen sudah ditentukan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan. Jadi langkah pertama yang benar adalah B ya. Langkah pertama dalam pendekatan UBD adalah menentukan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ini melibatkan identifikasi apa yang diharapkan murid untuk diketahui, dipahami, dan mampu dilakukan setelah menyelesaikan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu untuk soal dan pembahasan langkah pertama dalam pendekatan UBD. Kita langsung ke nomor 3 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan backward design dalam konteks understanding by design atau UBD? Yang A, merancang pembelajaran dari akhir ke awal. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Kemudian yang B, merancang pembelajaran tanpa tujuan yang jelas. C, menggunakan metode pembelajaran tradisional. D, mengabaikan asesmen dalam proses pembelajaran. Lalu apa yang dimaksud dengan backward design? Dalam konteks understanding by design artinya merancang pembelajaran dari akhir ke awal ya Bapak Ibu. Kenapa? Nah, karena dalam backward design, perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai siswa dan kemudian merancang kegiatan serta asesmen untuk mencapai tujuan tersebut. Yang B, merancang pembelajaran tanpa tujuan yang jelas. Ini jelas salah karena backward design justru memulai dengan tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik Bapak Ibu. Kemudian yang C, menggunakan metode pembelajaran tradisional. Ini juga salah karena backward design lebih fokus pada pemahaman dan transfer pengetahuan, bukan metode tradisional yang sering terpusat pada penyampaian informasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengabaikan asesmen dalam proses pembelajaran. Ini jelas salah ya Bapak Ibu, dari kata kuncinya saja mengabaikan asesmen. Nah, asesmen merupakan bagian penting dalam backward design, digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum ya. Ini alasannya Bapak Ibu karena backward design adalah konsep utama dalam UBD yang berarti merancang pembelajaran dengan memulai dari tujuan akhir yang diinginkan dan kemudian bekerja mundur untuk merancang asesmen dan kegiatan pembelajaran yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Begitu Bapak Ibu, kita sudah 3 soal ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita ke soal nomor 4. Dalam pendekatan UBD, asesmen yang baik itu harus bagaimana? Apakah hanya mengukur hafalan murid? Atau mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi murid? Atau C, menggunakan soal pilihan ganda saja? Atau tidak memerlukan rubrik penilaian Bapak Ibu? Kami langsung menyediakan jawabannya. B ya, mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi murid. Tapi kenapa? Alasannya apa? Jika hanya mengukur hafalan murid, UBD menekankan pemahaman mendalam dan aplikasi pengetahuan, bukan sekedar hafalan. Asesmen seharusnya mengukur lebih dari sekedar kemampuan mengingat informasi ya Bapak Ibu, atau lebih sering dikenal dengan hafalan ya. Kemudian yang B atau yang benar, dalam UBD, asesmen dirancang untuk mengevaluasi pemahaman mendalam dan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Ini mencerminkan prinsip UBD yang menekankan transfer dan penerapan pengetahuan. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini Bapak Ibu. Channel yang menyediakan soal dan pembahasan
alasan salah dan benar kami bahas di sini Bapak Ibu. Jadi tetap bergabung bersama kami. Kemudian yang C, menggunakan soal pilihan ganda saja. Ini juga salah karena meskipun soal pilihan ganda bisa berguna, asesmen dalam UPD seharusnya melibatkan berbagai jenis format yang dapat mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi seperti proyek, tugas berbasis kinerja, dan penilaian formatif. Kemudian yang D, tidak memerlukan rubrik penilaian. Nah, ini jelas salah ya Bapak Ibu. Rubrik penilaian sangat penting dalam UPD untuk memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria keberhasilan dan untuk memastikan penilaian yang adil dan konsisten. Jadi, tidak ada ceritanya tidak memerlukan rubrik penilaian ya Bapak Ibu. Jadi kita kembali membahas jawaban yang benar adalah B. Karena asesmen yang baik dalam pendekatan UPD harus mampu mengukur pemahaman mendalam dan kemampuan aplikasi murid. Ini artinya asesmen harus dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai konteks dan situasi nyata. Begitu Bapak Ibu untuk soal nomor 4. Dalam pendekatan UPD, asesmen yang baik itu harus seperti apa atau harus bagaimana Bapak Ibu. Sekarang kita ke nomor 5 Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan transfer of learning dalam konteks UPD? A. Kemampuan murid untuk menghafal informasi. B. Kemampuan murid untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi baru. C. Proses mengajar yang dilakukan oleh guru. D. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang B ya Bapak Ibu, jelas ini terlihat kata kuncinya transfer of learning, kemampuan murid untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi baru. Kenapa? Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. A. Kemampuan murid untuk menghafal informasi. Nah, transfer of learning sendiri itu lebih fokus pada penerapan pengetahuan daripada hanya menghafal informasi Bapak Ibu. Kemudian yang B, kemampuan murid untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi baru. Ini benar ya Bapak Ibu. Karena transfer of learning merujuk pada pemahaman siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks atau situasi yang berbeda dari yang mereka pelajari. Begitu Bapak Ibu. Kemudian C, proses mengajar yang dilakukan oleh guru ini juga salah, meskipun pengajaran dapat mempengaruhi transfer of learning, lebih spesifik pada bagaimana siswa menerapkan pengetahuan mereka. Dan D, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ini juga salah, teknologi dapat mendukung pembelajaran, tetapi transfer of learning lebih berkaitan dengan penerapan pengetahuan, bukan penggunaan teknologi Bapak Ibu. Nah, kelima soal yang tadi kita rangkum Bapak Ibu dalam soal dan pembahasan dengan fokus materi understanding by learning ya Bapak Ibu. Kemudian soal yang keenam. Dalam UPD, apa yang dimaksud dengan essential question? Nah, ini ada 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan yang hanya menguji hafalan murid. B. Pertanyaan yang memandu eksplorasi mendalam dan pemahaman konsep utama. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. C. Pertanyaan yang tidak relevan dengan materi. D. Pertanyaan yang hanya digunakan dalam ujian akhir. Dalam UPD, essential question adalah pertanyaan yang memandu eksplorasi mendalam dan pemahaman konsep utama. Karena jika hanya menguji hafalan murid, essential question tidak hanya menguji hafalan, tetapi dirancang untuk merangsang pemikiran mendalam dan pemahaman yang lebih kompleks tentang konsep. Lalu yang B, pertanyaan yang memandu eksplorasi mendalam dan pemahaman konsep utama. Benar, karena essential question adalah pertanyaan yang dirancang untuk mendorong siswa mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep inti secara mendalam. Pertanyaan ini membantu siswa menghubungkan dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Lalu C,
pertanyaan yang tidak relevan dengan materi. Ini juga salah karena essential question itu sangat relevan dengan materi dan bertujuan untuk menggali inti dari apa yang sedang dipelajari. Kemudian D, pertanyaan yang hanya digunakan dalam ujian akhir. Ini juga salah karena essential question digunakan sepanjang proses pembelajaran untuk memandu eksplorasi dan pemahaman, bukan hanya dalam ujian akhir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya Bapak Ibu. Essential question adalah pertanyaan yang memandu eksplorasi mendalam dan pemahaman konsep utama dalam pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk mendorong murid berpikir kritis dan reflektif tentang materi yang sedang dipelajari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu tadi ke-6 soal pilihan ganda dengan fokus materi understanding by learning. Nah sekarang bagaimana jika fokus materi understanding by learning dalam bentuk soal esai Bapak Ibu? Kami beri satu referensi yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri menghadapi UKPPPG tahun 2024. Jelaskan bagaimana Anda dapat menerapkan pendekatan UBD dalam merancang pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, soal ini menjelaskan berarti kita menjawabnya langsung diketik ya Bapak Ibu. Dalam menerapkan pendekatan UBD untuk mencapai capaian pembelajaran di Kumer, langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan akhir pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah itu, guru perlu merancang pengalaman belajar yang memungkinkan murid untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Guru juga harus memastikan bahwa pembelajaran tersebut memberikan kesempatan bagi murid untuk melihat dari berbagai perspektif dan mengembangkan empati. Langkah terakhir adalah merancang asesmen yang dapat mengukur pemahaman mendalam murid terhadap materi yang diajarkan. Ini adalah referensi jawaban dari kami Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menambah, mengurangi, atau merubah. Ini hanya sebagai referensi Bapak Ibu. Kemudian jika soal fokus materi understanding by learning kita jadikan soal studi kasus, kami telah merangkum untuk Bapak Ibu. Anda adalah seorang guru yang sedang merancang pembelajaran menggunakan pendekatan UBD. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa murid Anda tidak hanya menghafal informasi tetapi juga memahami dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks yang berbeda. Nah, ini referensi jawabannya Bapak Ibu. Untuk memastikan bahwa murid tidak hanya menghafal informasi tetapi juga memahami dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang berbeda, saya akan merancang tugas dan aktivitas yang menurut murid untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Misalnya Bapak Ibu, saya dapat memberikan proyek berbasis masalah di mana murid harus menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya akan menggunakan berbagai metode asesmen seperti portofolio, presentasi, dan diskusi kelompok untuk mengukur pemahaman mendalam murid. Bapak Ibu bisa meng-ATM-nya dengan menambah, mengurangi, atau Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat sendiri Bapak Ibu. Ini hanya sebagai referensi. Kami berharap referensi yang kami berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam mempersiapkan UKPPPG tahun 2024 ini. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat dan kemudahan dalam mengerjakan tugas dan mengerjakan soal UKPPPG Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu lulus pada UKPPPG tahun 2024 dan semoga tahun ini Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi pendidik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami supaya tidak ketinggalan ketika kami update video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.